Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama, boleh bertemu lagi melalui media sosial di tahun yang baru 2021 di minggu yang pertama. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing. Kiranya di tahun yang baru memberikan kita juga satu semangat yang baru dan pengharapan yang baru di dalam kita memasuki dan juga menjalani tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu, tema yang akan saya ajak kita untuk merenungkan pagi ini di tahun 2021 di minggu yang pertama adalah kehidupan yang tidak tergoyahkan. Unshaken life, kehidupan yang tak tergoyahkan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2020 sudah kita lalui. Dan Bapak Ibu, banyak kejadian, banyak peristiwa yang baru, yang tidak pernah kita alami sebelumnya telah kita jalani. Nah Bapak Ibu, kita memasuki 2021 ini, peristiwa yang di tahun 2020 itu juga belum selesai, yaitu peristiwa pandemi virus corona. Jadi Bapak Ibu, kita memasuki 2021 ini juga dengan perasaan dan juga dengan satu kehidupan Bapak Ibu yang boleh dikatakan tidak menentu. Ya, situasi yang tidak menentu ada di depan kita. Virus corona kapan akan betul-betul selesai? Kita masih belum tahu pasti. Dan bahkan Bapak Ibu, Badan Kesehatan Dunia WHO bahkan sudah memberikan peringatan bahwa sebetulnya apa yang sudah kita alami di tahun 2020 itu adalah hanya sebuah panggilan, hanya sebuah persiapan untuk menghadapi sesuatu yang katanya itu lebih besar lagi. Jadi yang 2020 itu sebetulnya hanya persiapan, hanya peringatan Bapak Ibu. Dan kemungkinan menurut para ahli di tahun 2021 ini mungkin ada sesuatu, mungkin virus yang lebih besar lagi yang akan kita hadapi. Satu virus yang katanya mungkin tingkat penyebarannya itu lebih cepat, bahkan tingkat kematiannya juga lebih tinggi. Mungkin bisa seperti virus-virus yang sebelumnya, seperti virus Ebola Bapak Ibu. Katanya, ya virus Ebola itu katanya virus yang paling mematikan, sampai 90%. Jadi Bapak Ibu, kita memasuki satu masa tahun 2021 ini dengan berita, dengan situasi yang tidak menentu seperti ini tentang virus corona ini. Ya mungkin ada berita ataupun kabar-kabar yang lainnya yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, kesehatan kita ataupun yang lain. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa ini seperti virus corona dan juga kejadian yang kita alami sampai saat ini yang menggoncangkan hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga bisa menjadi sebuah peringatan, menjadi satu panggilan juga bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk mempersiapkan diri secara rohani dan juga untuk supaya kita berdiri lebih teguh lagi secara rohani Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan ataupun apa yang sudah dijalani peristiwa-peristiwa ini yang katanya adalah sebuah panggilan, sebuah peringatan untuk virus yang mungkin akan lebih hebat lagi, mungkin COVID-21, kita tidak tahu. Ya, Bapak Ibu, ini juga merupakan sebuah panggilan dan peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya untuk juga kita lebih mempersiapkan diri dan lebih berdiri teguh di dalam menghadapi goncangan-goncangan dan peristiwa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Jadi Bapak Ibu, kita perlu belajar. Kita perlu belajar bagaimana kita menjalani dan juga memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan di tengah goncangan-goncangan ataupun peristiwa-peristiwa yang bisa menggoyahkan ataupun bisa menggoncangkan hidup kita nanti di tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal, beberapa poin pagi ini, yaitu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang tak tergoyahkan ini di tengah goncangan-goncangan
yang akan terjadi pada tahun 2021 ini. Bapak Ibu, hal yang pertama saya mau ajak kita untuk merenungkan adalah untuk memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu memiliki keyakinan untuk tidak takut kepada kabar buruk. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Untuk menghadapi ataupun memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan, kita perlu memiliki keyakinan untuk tidak takut kepada kabar buruk. Bapak Ibu, saya bacakan Mazmur 112 yang tadi saya bacakan di awal. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Pemazmur berkata, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Mazmur 112 ayat 6 dan ayat 7. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan, kita perlu memiliki keyakinan untuk tidak takut kepada kabar buruk, kabar celaka, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan hari Natal di bulan Desember, bulan lalu. Nah, Bapak Ibu, selama bulan Desember kita merayakan Natal, Bapak Ibu, kita mendengar tentang kabar baik. Ya. Dan Bapak Ibu masih ingat kabar baik itu kabar apa? Apa itu kabar baiknya? Kabar baik bahwa Allah telah datang ke dunia, Allah telah lahir menjadi manusia melalui kelahiran Kristus, yang Allah beserta kita, manusia yang berdosa. Karena Allah begitu mengasihi kita, Allah hadir ke dalam dunia melalui Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, itu kabar baik bagi umat manusia. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada pengampunan dosa, ada pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, itu kabar baiknya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memiliki dan juga mendengar kabar baik ini, supaya ketika kabar buruk datang, kita siap untuk menghadapinya. Karena apa? Karena kita sudah menerima dan juga sudah mendengar dan juga sudah mengalami kabar baik itu. Bapak Ibu, mengerti apa yang saya maksudkan? Nah, Bapak Ibu, apakah kita sendiri sudah mengerti dan memahami dan mendengar dan bahkan mengalami kabar baik itu? Kabar baik, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, saya harap kita sebagai orang percaya, kita yang sudah mendengar kabar baik ini, kita yang sudah mengalami kabar baik itu, yaitu Kristus itu sendiri, Tuhan yang beserta kita. Bapak Ibu, kita siap untuk menghadapi kabar buruk apapun. Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, karena kabar buruk itu bisa saja terjadi kapanpun, Bapak Ibu. Ya, kepada siapapun. Dan kuncinya di sini adalah apa, Bapak Ibu? Kuncinya di sini adalah percaya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kuncinya di sini adalah percaya, Bapak Ibu. Nah, sudahkah kita menerima kabar baik itu ketika kita percaya kepada Allah di dalam Kristus? Kuncinya di sini adalah percaya. Bukan berarti Bapak Ibu kita orang yang percaya kepada Kristus, bukan berarti kita tidak mendengar, bukan berarti kita tidak mengalami kabar buruk itu di tahun 2021. Bukan itu artinya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak takut. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita tidak sendirian untuk menghadapi kabar buruk itu. Karena kita percaya kita tidak sendirian untuk menjalani hidup ini. Karena ada Tuhan bersama dengan kita, Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu kabar baiknya. Ya, itu kabar baik yang perlu kita miliki, yang perlu kita alami, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi ataupun mendengar kabar buruk yang nantinya akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya percaya bahwa kita tidak sendirian menghadapi kabar buruk itu nantinya, tapi kita juga percaya bahwa kabar buruk itu, ya dalam tanda kutip kabar buruk itu
yaitu ujian ataupun tantangan ataupun tekanan persoalan di dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu semua adalah untuk membuat supaya kita ini semakin kuat. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, Allah Immanuel, dan kita juga percaya bahwa Tuhan memakai tekanan dan kabar buruk itu untuk membuat kita itu semakin kuat. Karena kerinduan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu, orang percaya, Tuhan ingin supaya kita ini menjadi orang-orang yang lebih kuat secara rohani. Saya kasih perbandingan atau contoh itu seperti begini, Bapak Ibu. Ya, ibarat kita ini makan. Kita semua orang timur, budaya timur, Bapak Ibu, saya percaya kita suka makan. Ya, kita suka makan. Di Korea, orang Korea juga suka makan, suka kumpul-kumpul, suka makan. Ya, kita di Indonesia juga sama. Nah, Bapak Ibu, orang yang suka makan, orang yang terus makan, orang yang terus makan dan terus makan dan terus makan. Bapak Ibu, kira-kira orang ini akan menjadi kuat atau tidak? Kita yang terus-menerus makan, apakah kita akan otomatis menjadi lebih kuat? Bapak Ibu, bagi saya belum tentu. Ya, belum tentu orang yang terus-menerus makan saja akan menjadi lebih kuat. Belum tentu. Menjadi gemuk, iya. Ya, menjadi gendut, menjadi gemuk, itu pasti. Tapi belum tentu dia menjadi lebih kuat. Kalau apa? Kalau dia tidak juga berolahraga. Kalau dia tidak juga, Bapak Ibu, menggunakan ataupun menghadapi tekanan ataupun beban di dalam hidupnya. Ya, seperti orang-orang yang ke gym. Orang-orang yang suka ke gym, Bapak Ibu, untuk menggunakan alat-alat untuk membentuk tubuhnya agar kelihatan lebih besar dan lebih kuat, Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang di gym itu. Orang-orang di gym itu akan mengangkat beban, Bapak Ibu. Ya, push up, ya akan melakukan stand up dan apapun itu, Bapak Ibu. Ya, istilah-istilah itu semua. Mengangkat beban yang berat, Bapak Ibu. Ya, melatih otot-otot mereka dengan mengangkat beban yang berat itu. Untuk apa? Supaya badannya itu kuat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, makan saja itu tidak otomatis membuat kita menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih gemuk. Sama halnya Bapak Ibu, kita kalau hanya mendengarkan firman saja, membaca firman saja, atau mengikuti seminar, atau membaca buku rohani, ya bahkan membaca Alkitab saja, Bapak Ibu, itu semua hal yang tidak salah, semua hal yang baik. Tapi Bapak Ibu, itu semua tidak cukup untuk membuat kita lebih kuat secara rohani, Bapak Ibu. Ya, itu saja. Hanya membaca, hanya menerima, Bapak Ibu. Membaca, mendengar, dan sebagainya. Itu tidak otomatis membuat kita lebih kuat secara rohani. Kalau kita tidak melakukannya. Kalau kita tidak menghidupi firman itu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita hanya makan saja, sama seperti tadi, makan saja, tidak otomatis membuat kita jadi kuat, tapi membuat kita jadi gemuk, Bapak Ibu. Dan orang yang gemuk biasanya banyak penyakit. Ya, orang yang gemuk itu biasanya banyak penyakit. Sama halnya juga, Bapak Ibu. Kita kalau jadi orang Kristen yang hanya mendengar saja, ya hanya mendengar, tapi tidak ada melakukan tindakan, menghidupi dan juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan kuat secara rohani. Tapi kita hanya mungkin akan menjadi gemuk rohani dan bahkan menjadi sakit rohani karena kegemukan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara rohani kita hanya bisa lebih kuat secara rohani. Yaitu ketika kita melakukan firman, kita menghadapi tekanan dan ujian di dalam hidup kita. Kita perlu ingat itu baik-baik. Dan Tuhan rindu supaya kita ini menjadi lebih kuat, Bapak Ibu. Ya, supaya kita ini menjadi lebih kuat, lebih sehat secara rohani. Bukan menjadi lebih gemuk secara rohani. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan rindu supaya kita menjadi lebih kuat secara rohani. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dengan kabar buruk itu, ujian ataupun tekanan dalam hidup kita. Karena itu semua Bapak Ibu bisa membuat hidup kita itu lebih kuat ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi tantangan di dalam hidup kita.
Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk merenungkan dan juga mempertimbangkan hal ini. Ya, ketika kita akan memasuki dan sudah memasuki akan menjalani tahun 2021 ini. Bapak Ibu, ada banyak hal peristiwa di depan yang kita tidak tahu. Bisa jadi kabar baik ada. Kabar buruk juga mungkin ada. Bisa jadi ada. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau memiliki hidup yang tidak tergoyahkan. Yang pertama adalah tidak takut terhadap kabar buruk itu. Karena kita memiliki keyakinan, karena kita percaya bahwa kita tidak sendirian untuk menghadapi kabar buruk itu. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan memakai kabar buruk itu untuk membuat kita ini menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih sehat Bapak Ibu secara rohani. Bapak Ibu, saya percaya kita semua, kita bisa melihat pengalaman kita kembali dalam kehidupan kita, pekerjaan kita. Bapak Ibu, kita bisa menjadi diri kita saat ini. Misalnya, contohnya, ada satu hal yang dulu kita tidak tahu, yang kemudian saat ini kita tahu. Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahuinya? Sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar Bapak Ibu, ya saya juga harus melalui yang namanya ujian, tekanan. Saya akan menghadapi ujian pada bulan Februari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya sudah melalui banyak ujian-ujian di sekolah dan sebagainya. Dulu sekolah dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, setiap ujian itu adalah untuk membuat kita ini tentu lebih bertumbuh, supaya kita bertambah pengetahuan kita. Meskipun itu tidak selalu menyenangkan. Ya, kita harus stres membaca buku, capek, melelahkan. Tapi Bapak Ibu, itu semua memiliki tujuan yang baik. Ya, Bapak Ibu, saya masih ingat dulu ketika saya mau belajar mobil, membawa mobil Bapak Ibu, saya dulu takut sekali. Orang tua saya juga takut. Wah, nanti bisa nggak bawa mobil, nanti nabrak atau ditabrak orang dan sebagainya. Bapak Ibu, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya, kita pertama kali membawa mobil, hal yang sama saya masih ingat dulu. Tapi Bapak Ibu, harus dicoba, harus dilakukan supaya kita belajar Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak mencoba, kita tidak menghadapi kesulitan, ya, ketika membawa mobil itu, ya, ada banyak hal yang harus dipelajari. Belajar parkir lah, belajar mundur lah Bapak Ibu. Dari mana kita akhirnya bisa tahu? Bagaimana akhirnya kita bisa melakukannya dengan baik? Ya Bapak Ibu, kita harus mencobanya sendiri. Bapak Ibu, saya masih ingat dulu ketika belajar untuk parkir itu. Bapak Ibu, tidak mudah. Bahkan saya dulu pernah belajar mobil itu sampai mobilnya itu naik ke trotoar Bapak Ibu. Bukan trotoar, sorry. Naik ke pembatas jalan Bapak Ibu. Ya, ketika saya baru belajar bawa mobil, saya muter Bapak Ibu, belum terbiasa, mobilnya meluncur sehingga naik ke atas pembatas jalan Bapak Ibu. Itu mobil sepupu saya. Jadi Bapak Ibu, wah, diliatin orang, kenapa kok mobil sampai bisa naik ke pembatas jalan? Ya, untung masih bisa diturunkan oleh sepupu saya yang bantu saya waktu itu. Ya Bapak Ibu, dari situ saya belajar. Ya, kesulitan, ya, ada tantangan Bapak Ibu yang dihadapi. Ini jadi satu pengalaman. Jadi Bapak Ibu, saya harap situasi yang sulit yang telah kita hadapi ataupun yang akan kita hadapi, kita tidak perlu terlalu khawatir dan takut untuk menghadapinya. Karena itu semua Bapak Ibu bisa menjadi satu ujian bagi kita, membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menjadi kuat ketika kita menghadapi tekanan. Ya, ketika kita menghadapi ujian dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita menjadi lebih kuat. Bapak Ibu, itu yang pertama, untuk memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan. Lalu Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu kita miliki, keyakinan yang perlu kita miliki untuk memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan. Yang kedua adalah kita perlu memiliki keyakinan bahwa setiap ujian, tekanan, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu, ada satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengar. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ini
satu ayat yang indah bagi saya. Ya. Ayat yang menghibur dan menguatkan kita ketika ayat ini berkata Allah itu setia. Allah itu tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, setiap masalah, kesulitan, ujian dan tantangan, tekanan yang kita hadapi sampai saat ini, itu sebetulnya adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Biasa artinya dialami oleh hampir semua orang juga Bapak Ibu. Bukan hanya diri kita. Jadi seolah-olah jangan berpikir kita ini ada kelainan, ada sesuatu dalam diri kita. Bapak Ibu, tidak. Semua kita juga sama. Manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Dan kita semua Bapak Ibu menghadapi yang namanya masalah. Kita semua punya masalah. Tapi Bapak Ibu ingat, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu berbeda-beda. Karena apa? Karena sesuai dengan kemampuan kita, tingkat kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu ibarat seorang ayah misalnya, seorang ibu yang baik, Bapak Ibu tidak akan menyuruh anaknya yang misalnya baru umur 2 tahun untuk misalnya mengangkat galon air. Ya misalnya ada dispenser galon air sudah kosong. Masa kita nyuruh anak kita yang umur 2 tahun, "Nah, kamu ganti galon air itu yang beratnya 5 kilo." Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi artinya Tuhan juga sama. Tuhan tidak akan memberikan kita satu ujian, ya satu tantangan yang melebihi kekuatan kita. Ya misalnya saya ujian Bapak Ibu. Ya saya ujian. Ya saya kalau misalnya saya masih SD, saya tentu ujiannya juga adalah ujian untuk anak SD. Tidak mungkin untuk anak SMP. Ya kalau yang masih SMP, soal ujiannya tentu soal ujian anak SMP. Bukan soal ujian perguruan tinggi misalnya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, pencobaan, tekanan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan kita perlu memiliki keyakinan ini supaya kita memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan, tidak mudah digoncangkan oleh situasi yang kita hadapi nanti pada tahun 2021 ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan satu ayat lagi yang terakhir. Ya Bapak Ibu, supaya kita memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ya Tuhan bukan hanya menjanjikan bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, tapi Tuhan juga menjanjikan damai sejahtera. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan? Yang pertama, tidak takut terhadap kabar buruk. Lalu yang kedua, ya, kita yakin bahwa pencobaan ujian itu tidak melampaui kekuatan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita yakin bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dan Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu ada di dalam Dia. Ya, damai sejahtera dari Tuhan itu ada di dalam Dia. Ya, ketika kita hidup di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui di sini bahwa di dalam dunia jelas kita akan menghadapi yang namanya kesukaran, penderitaan, dan kesusahan. Di ayat ini dikatakan dengan jelas Bapak Ibu, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu jelas bahwa di dalam dunia kita akan menghadapi dan menjalani yang namanya penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Bapak Ibu, mungkin banyak orang Kristen yang tidak tahu ataupun lupa Bapak Ibu. Ya, sehingga berpikir, wah, di dalam Kristus yang menjadi orang Kristen kita tidak akan menghadapi masalah, semua persoalan akan hilang dengan sendirinya dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Ya, ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa kita yang mengikut Kristus, Bapak Ibu, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan, penderitaan, dan tantangan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan hanya menjanjikan damai sejahtera,
Tapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera di tengah kesusahan yang kita alami. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera di dalam aku. Ya, damai sejahtera di tengah kesusahan di dalam Kristus. Bapak Ibu, apa artinya damai sejahtera di dalam Kristus? Ya, di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini ibarat kalau kita bisa bayangkan, ini ibarat seperti kapal selam. Ya, kapal selam ataupun pesawat luar angkasa. Kapal selam itu Bapak Ibu masuk ke dalam lautan yang begitu dalam, bisa masuk di sana dan bisa bergerak di sana. Bahkan pesawat luar angkasa juga bisa pergi keluar angkasa Bapak Ibu. Kita bisa berada di dalam kapal selam, kita bisa berada di dalam pesawat luar angkasa untuk pergi ke tempat-tempat yang Bapak Ibu tidak biasa untuk kita hidupi. Bapak Ibu, kalau kita tidak di dalam kapal selam, kita tidak di dalam pesawat luar angkasa, Bapak Ibu, saya yakin kita tidak bisa hidup di dalam laut ataupun kita tidak bisa hidup di luar angkasa. Kecuali kita adalah superhero. Ya, kecuali kita adalah superhero seperti Aquaman ataupun kita adalah Superman Bapak Ibu. Tapi bukan. Kita adalah manusia biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika kita di dalam kapal selam itu ataupun di dalam pesawat luar angkasa, Bapak Ibu, kita bisa berada ataupun kita bisa bergerak Bapak Ibu di dalam lingkungan yang tidak biasa Bapak Ibu bagi kita. Karena apa? Karena di dalam kapal selam itu ataupun di dalam pesawat luar angkasa itu ada semacam atmosfer, ya, suasana seperti di bumi, di daratan yang biasa Bapak Ibu. Ya, atmosfer bumi yang bisa kita alami, yang rasakan ketika di dalam kapal selam ataupun di dalam pesawat luar angkasa itu. Nah, sama halnya Bapak Ibu ketika kita di dalam Kristus. Ya, sekalipun kita hidup di dunia, menghadapi situasi, menghadapi tantangan yang begitu berat, Bapak Ibu, di dalam Kristus kita bisa merasakan atmosfer ataupun suasana surgawi oleh karena Kristus itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, Bapak Ibu, kita boleh merasakan suasana surga di dalam diri kita. Kita bisa membawa suasana surga itu di dalam diri kita juga. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus itu pernah berkata dengan begitu indah di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya di dalam Kristus Bapak Ibu, ya, Tuhan itu sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Sehingga di dalam Kristus Bapak Ibu, hidup kita boleh merasakan suasana surga di dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan di dalam hidup kita, itu semuanya Bapak Ibu, kita bisa tetap merasakan damai. Ya, kita bisa tetap merasakan ada sukacita, kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Oleh karena apa? Karena ada di dalam Kristus. Ya, karena kita di dalam Kristus, sehingga berkat rohani di dalam surga itu boleh kita alami juga. Nah, Bapak dikasih Tuhan, apakah kita ya sudah mengalaminya? Ya, apakah kita sudah mengalami damai sejahtera itu? Apakah kita mau mengalami damai sejahtera itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, apakah kita membawa suasana surga itu di dalam hidup kita? Kemanapun kita pergi, apakah kita merasakan dan mengalami suasana surga itu di dalam diri kita? Atau kita justru terbawa oleh situasi yang begitu kacau, yang tidak menentu yang ada di dunia ini. Ya, kita mendengar berita A, berita B, berita C. Bapak Ibu, ada banyak sekali berita-berita yang membuat kita khawatir, takut dan sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini, di minggu yang pertama ini, saya mengajak kita ya untuk bersama-sama kita merindukan dan merenungkan untuk bagaimana kita boleh menjalani dan memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan ini di tahun 2021. Bapak Ibu, kita akan menghadapi situasi yang kurang lebih hampir sama, bahkan mungkin bisa jadi lebih sulit menurut para ahli di tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersiap Bapak Ibu, mempersiapkan diri kita untuk berdiri lebih teguh, ya, untuk kita menjalani kehidupan yang tidak tergoyahkan. Yaitu dengan memiliki keyakinan yang pertama Bapak Ibu, bahwa untuk kita tidak takut kepada kabar buruk, bahwa Tuhan memakai kabar buruk itu untuk membuat kita lebih kuat secara rohani. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita memiliki keyakinan
bahwa kabar buruk itu, apapun itu, Bapak Ibu, tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk menanggungnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan damai sejahtera kepada kita. Ya, di dalam Kristus, Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, Bapak Ibu, ada damai sejahtera, ada berkat rohani di dalam surga yang boleh Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh tetap menghadapinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi. Jadi mari Bapak Ibu, kita berdoa supaya sepanjang tahun 2021 ini, selama 362 hari ke depan ini, Bapak Ibu, kita boleh menjalani kehidupan yang tidak tergoyahkan. Ya, jangan kita lalui 362 hari ke depan dengan hati yang tetap gelisah, dengan hati yang tetap resah, Bapak Ibu, khawatir terus menerus. Bapak Ibu, kita bisa khawatir, kita bisa resah, kita bisa gelisah, Bapak Ibu. Ya, saya akui. Tapi Bapak Ibu, mari supaya kita tidak terus menerus menjalani dan mengisi hari-hari kita dengan kekhawatiran dan kegelisahan saja. Tapi mari kita ingat, Bapak Ibu. Ya, mari kita ingat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan. Nah, mari Bapak Ibu, kita tidak takut terhadap kabar buruk itu, apapun itu. Ya, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberikan ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan juga menjanjikan damai sejahtera buat kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang tidak tergoyahkan di tengah goncangan dan juga situasi yang sulit yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita miliki kehidupan yang tidak tergoyahkan ini. Mari kita berdoa.